Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa kembali bermuajahah, bermajelis ilmu dalam satu majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah sekalian, pada sore hari ini tadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita, yang mana tadi siang kita rasakan sangat panas ya. Kemudian Allah turunkan hujan. Mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, keberkahan untuk semua makhluk hidup, binatang, tumbuh-tumbuhan, bumi, dan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Arba'in Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis nomor ke-24, di mana hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang mulia bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW mendapatkan hadis ini. Beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana hadis ini tergolong hadis qudsi. Kita sudah menjelaskan pada dua pertemuan sebelumnya sebagian isi dari hadis nomor 24 ini. Di antara riwayat yang sudah kita bahas yaitu annahu qala, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku Allah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim itu haram atas diri kalian. Fala tadzalamu, maka oleh karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun. Sesungguhnya kalian semua berpotensi untuk tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk atau orang yang aku bimbing, maka dia pasti akan kembali ke jalanku atau jalan yang benar. Fastahduni, maka oleh karena itu hendaknya kalian meminta petunjuk kepadaku.
Ya ibadi wahai hambaku, kullukum ja'i'un, setiap kalian lapar, illa man at'amtuhu. Setiap kalian lapar. Lapar di sini adalah butuh makanan. Kecuali ya orang yang telah aku beri makan. Artinya jika orang itu sudah diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang rasa laparnya karena dia sudah diberi makanan oleh Allah. Fastata'imuni ut'imkum, maka jika engkau tahu bahwasannya makanan itu sumbernya dari diriku, maka hendaknya engkau meminta makanan hanya kepadaku. Meminta makanan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin, setiap kalian itu tidak berpakaian pada asal mulanya. Kita tahu Nabi Adam dulu diturunkan ke bumi tidak berpakaian. Atau maknanya di sini adalah setiap kalian itu bisa saja tidak tertutup auratnya, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian atau orang yang aku mudahkan menutup aurat. Fastaksuni aksukum, maka hendaknya mohonlah kepadaku agar senantiasa auratmu tertutup. Aurat di sini baik aurat secara zahiriyah, aurat secara zahiriyah kalau laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Adapun wanita menurut mazhab Syafi'i seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, bahkan ada yang mengatakan wajah juga aurat dalam mazhab Syafi'i. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menutup aurat kita, aurat secara zahiriyah ini. Dan juga aurat secara batiniah, yaitu kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita. Kita memohon kepada Allah agar supaya aib-aib kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap manusia itu punya aurat, punya aib, punya kesalahan, punya kekurangan. Maka setiap manusia hendaknya meminta kepada Allah, ya Allah, tutupilah kekuranganku, ya Allah, sembunyikan aib-aibku, sembunyikan aib-aibku. Maka kita berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita bangga membuka aurat kita, baik itu aurat secara zahiriyah ataupun aurat secara batiniah. Atau dalam kata lain, kita pandai menutupi aurat kita. Aurat zahiriyah ya ditutupi, aurat batiniah ya ditutupi. Tapi kita tidak pandai menutup aurat saudara kita. Apa sing salah ki awake dhewe ditutup-tutupi ruwapet. Tapi nek sing salah koncone, nek sing salah tanggane, sing salah musuhe, itu kita lebih suka untuk membukanya, menyebarluaskannya, bahkan mendakwakannya. Ya para, ini seperti itu. Itu sifatnya menungso yang jahat itu seperti itu. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik.
Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili, wahai hambaku, engkau berpotensi salah setiap malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan akulah Tuhan yang maha memberi ampunan. Jangan khawatir seberapa besar dosamu, jangan khawatir, pasti bisa aku ampuni. Tidak ada kata terlambat, tidak ada istilah kakean dosa Gusti Allah gak bakal ngampuni awakku, tidak ada. Bahkan dosa syirik sekalipun yang itu disifati sebagai kezaliman yang sangat besar, innasyirka la dzulmun adzim, itu pasti bisa diampuni oleh Allah jika tobatnya itu sebelum mati. Disebutkan kisahnya orang yang membunuh 99 manusia, 99 nyawa, genap 100 nyawa, ya, kemudian Allah mengampuninya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka hendaknya kalian meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lam tablughi durri fatadurruni, wahai hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan madarat, tidak akan bisa memberikan kecelakaan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian sama sekali tidak akan bisa memberikan manfaat bagi diriku. Dadi enek awake dhewe niku jane niku Gusti Allah gak pengaruh. Kita melakukan keimanan, ketakwaan setinggi langit pun, Allah tetap maha raja di raja, Allah tetap maha kuasa. Dan kalaupun kita melakukan kemaksiatan sebesar apapun, Allah tetap raja, Allah tetap maha kuasa, tidak berkurang sedikit pun kebesaran dan keagungan Allah. Ya perlu begitu, makanya gak enak wong sing berhak sombong. Gak ada yang berhak sombong karena amal. Aku ki wis salat, wis zakat, ibadahku wis sokeh, haji ben taun, aku ki wis patut jadi kebanggaannya Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa orang yang bisa memberikan tambahan kemuliaan kepada Allah. Ini yang tidak benar seperti ini. Ya, kita boleh berharap-harap kepada Allah, ya Allah, saya optimis amal saya diterima. Itu bagus. Bahkan kita harus berhusnudzon kepada Allah. Tapi kalau kita menyangka bahwasannya kemuliaan Allah bertambah karena amalan kita, maka itu yang tidak dibenarkan. Baik. Kemudian ya ibadi wa hambaku, lau anna awalakum, jika seandainya orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan orang yang paling terakhir di antara kalian, wa insakum, ini ada yang mengatakan orang yang paling baik di antara kalian dan orang yang paling terbelakang di antara kalian. Dan jika seandainya insakum, manusia seluruhnya, wa jinnakum, dan jin seluruhnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ketakwaannya ini setara dengan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini maksudipun, jika seandainya seluruh umat manusia ini bertakwa dan seluruh jin itu menjadi muslim dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi gak enek wong kafir, gak enek wong Kristen, gak enek wong Hindu, Buddha, gak enek, kabeh Islam, muslim, salat jamaah kabeh wong sak donya iki umpamane ngoten niku, ya, mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan bertambah sedikit pun kekuasaanku, kerajaanku, kebesaranku, gak akan bertambah, tetap tidak berpengaruh sama sekali. Jadi umpama wong sak magetan iki salat subuh kabeh, poso Senin Kamis kabeh,
ibadah kaji kabeh ya wis kabeh dadi wong bertakwa kabeh wong sak magetan itu tidak berpengaruh kepada kerajaannya Allah. Gak enak kerajaannya Allah langsung goncang. Nyapa gene apa ya wong magetan takwa kabeh. Gak ada yang seperti itu. Tidak berpengaruh. Allah tetap tinggi, Allah tetap raja, Allah tetap maha mulia semulia-mulianya dan tidak ada yang menandingi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya. Maka manusia ini enggak berhak dia itu menyangka apapun atas Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya beda. Nah, Allah itu Rabb, dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta kita. Ora padha karo awake dhewe. Laisa kamitslihi syai'un ya. Dia tidak serupa dengan segala sesuatu. Allah wa was-sami'ul basir, dan dia maha melihat, maha mendengar. Maka enggak sama. Bahkan Imam Malik mengatakan ya wa kaifiyatu wasu'alu anhu bid'ah wa kaifiyatu majhulun wasu'alu anhu bid'ah. Sesungguhnya ya pertanyaan mengenai bentuk bagaimana bentuknya Allah, bagaimana sifat dan caranya Allah begini-begini ya, cara-cara kaifiyah bentuknya itu majhul, tidak bisa kita ketahui, nggak bisa kita ketahui ya. Dan itu berbeda seperti tangannya Allah, anggota tubuh yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tidak sama dengan makhluk, dengan kita. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah itu berbeda dengan makhluk, tidak sama. Wasu'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan mengenai Allah itu bid'ah. Itu sesuatu yang diada-ada, ngayal, suatu khayalan saja. Allah ini gedene sepiro ya? Allah ini bentuknya kaya apa ya? Wajahnya Allah kaya apa? Dibayang-bayang nih. Atau pertanyaan tentang Allah, Allah itu bagaimana? Allah itu seperti Allah apa? Allah itu caranya apa, turun dari langit ke langit bumi itu bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang batil, tidak perlu ditanyakan ya. Justru yang penting kita pikirkan itu bukan zatnya Allah. Yang kita harus pikirkan itu bukan zatnya Allah ya, bentuknya Allah kipiye, tidak. Tapi yang kita pikirkan itu adalah ciptaan-ciptaan Allah. Semua jagat raya ini yang kita fokus di situ. Karena kalau kita memikirkan zatnya Allah tidak sampai otak kita, malah edan loh. Nah, mikir saka isuk bar subuh piye ya bentuknya, saya tak awang lah mikir ki cuwer akhirnya jam 10 edan. Mereka memikirkan sesuatu yang tidak mungkin bisa difikirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, makanya menghayal ya. Baik. Kemudian ya ibadi wahai hambaku, law anna awalakum, jika seandainya orang yang paling baik di antara kalian, atau orang yang pertama-tama di antara kalian, wa akhirakum, dan orang yang terakhir di antara kalian, wa insakum, dan seluruh manusia, wa jinnakum, dan seluruh jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Jika seandainya semua makhluk itu tadi, jin, manusia, semua makhluk itu bermaksiat kompak. Leh maksiat iki kompak karo Gusti Allah. Ya, umpama wong sak magetan gak gelem salat kabeh. Ora krungu swara adzan kabeh kecamatan Takeran, Toronadi kecamatan. Wis kabeh ora krungu swara adzan. Gak enek wong ngaji kabeh murtad. Metu kok Islam kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu terjadi, kabeh ngombe arak,
Wes kabeh cah cilik, TK sampe wong tuwa kabeh mbarak kabeh, zina kabeh, nyolong kabeh, wis ora karo-karoan uripe. Maka itu tidak mengurangi kerajaan, kemuliaan, kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengurangi sedikit pun. Umpama wong sak donya ngono kuwi tidak mengurangi sedikit pun. Ya. Maka kita enggak pantas berpikir aku dino iki ora salat ki Mang. Gusti Allah iki ku kira-kira derajatnya turun ora yo, kurang aku ora salat. Enggak. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada pemikiran begitu. Umpama kabeh kompak, ayo wis dino iki rasa salat kabeh. Ayo misalnya rasa salat kabeh. Itu tidak akan mengurangi kerajaan-dirajaannya Allah Subhanahu. Allah tetap Tuhan. Allah enggak peduli karepmu, kuwi akibatmu salat awakmu ora salat ya mu. Allah itu membalas segala sesuatu sesuai amaliyah kita. Allah tidak menzalimi kita. Ora nek ceritane wong sing salat ikhlas mengharap ridha Allah karo Gusti Allah, aku ora cocok karo wong iki tak mbone neraka. Enggak, tidak ada seperti itu. Ya, aku seneng karo cah iki ketoke apik ngono. Walaupun dia mungkin dia beda agamanya. Tidak ada pilih kasih. Semuanya adil, hukumnya Allah adil. Adil seadil-adilnya. Semua amalia kita akan dihitung oleh Allah walaupun sekecil dzarrah, biji sawi atau atom. Sekecil apapun akan dihitung. Kezaliman sekecil apapun akan dihitung. Kezaliman sebesar apapun apalagi akan dihitung. Bahkan karena kasih sayangnya Allah kepada kita, mergo Allah oleh sayang ning awake dhewe, itu jelas dalilnya di dalam Al-Qur'an apa yang dikatakan Allah ya, jika membalas suatu kebaikan nanti di akhirat akan dilipatkan lipat. Itu kalau kebaikan dilipatkan. Sing sholat ya dilipat nih ganjarane, ibadah-ibadah yang lain itu akan ditingkatkan, dikembangkan, dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tanpa kita membayangkannya. Tapi jika itu bentuknya kemaksiatan, Allah tetap membalasnya persis seperti itu apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Bahkan bisa jadi dikurangi, diampuni. Karena apa? Karena diampuni sebab dari amal solihnya tadi. Subhanallah, Allah oleh sayang ning awake dhewe. Lah ya ini ditulisnya ya ibadi. Ya ibadi itu artinya apa? Wahai hambaku. Itu panggilan kesayangan, wahai hambaku. Makanya kita memanggil Allah ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Nah wong Jawa, Gusti Allah itu untuk takzimnya ya memang begitu. Enak sing istilahnya apa? Pangeran. Enak sing istilahnya liyane. Itu di bahasa-bahasa lain ya itu untuk takzim, rasa kepada Allah, rasa takzimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad. Ya Sayyidina Muhammad itu juga takzim. Kanjeng Nabi Muhammad itu juga takzim. Maka istilah-istilah tersebut itu hanya istilah-istilah yang tidak perlu kita dalam ngorek-ngorek kesalahannya dan lain sebagainya. Baik. Ya ibadi, ya lau anna awalakum, ini sama, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Jika seandainya seluruh makhluk baik jin dan manusia ini berdiri di satu tempat, kabeh ngadeg di satu tempat, fasa'aluni, kemudian semuanya itu meminta kepada Allah.
Jadi kabeh menungso karo jin iki mlumpuk ning lapangan takeran kabeh. Mau cukup itu. Jika seandainya semua itu berdiri di waktu yang sama, semuanya punya hajat, semuanya punya permintaan kepada Allah, sing leh njaluk iki jalukan iki gede-gede nang Gusti Allah. Jane sing njaluk iki njaluk kuwi njaluk iki njaluk kabeh njaluk, ora enek sing syukur, wis kabeh njaluk kabeh. Di satu tempat bareng ya, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, maka aku pasti akan memberikan segala yang mereka minta satu demi satu. Siji-siji diwai kabeh iso. Ya, kowe njaluk apa? Kula nyuwun sehat, nanti kei sehat. Njaluk apa? Njaluk sugih, njaluk sugih. Kowe njaluk apa? Njaluk apa nama keturunan kei keturunan. Kowe njaluk apa? Njaluk jodoh, kei jodoh. Kowe njaluk apa? Njaluk ilmu, njaluk Quran, njaluk. Semuanya diberikan hajatnya masing-masing. Satu demi satu lengkap semuanya. Mana qasada bikamin main di syai'a, dan hal tersebut tidak mengurangi yang aku miliki sedikit pun, tidak mengurangi yang Allah miliki sedikit pun. Beda nek karo dhewe ya, dijaluki siji kurang siji, dijaluki ini jaluk saya oke sing njaluk saya entek. Tapi kalau Allah, walaupun seluruh umat manusia zamane Nabi Adam sampai sok menungso terakhir dina kiamat, jin barang kumpul numpuk dari siji kabeh njaluk ning Gusti Allah, ora bakal entek apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, tidak akan habis. Kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra, hal itu diibaratkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam samudra. Jadi jarum kayak dom dilebok neng laut terus dibabut neh. Ini kan jarumnya kering, terus dimasukkan ke samudra, ke laut, ke air laut, kemudian kamu angkat. Ini teles ora? Teles ya. Itu jarumnya itu basah. Nah, keinginan seluruh umat manusia dan jin itu ibarat basahnya air yang basah di jarum itu tadi. Yang dimiliki oleh Allah itu ibarat samudra tersebut. Jadi wis ora mungkin dinalar kalau Allah itu habis segala apa yang diberikan kepada umat manusia. Ya ibadi wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya aku menghitung amal-amalan kalian. Ya. Jadi yang dihitung oleh Allah itu murni amalan-amalan kita, bukan amalan orang lain. Artinya Allah adil, yang dihitung itu adalah, yang aku hitung itu adalah amalmu. Aku menghitung apa adanya. Aku menghitung amalmu apa adanya yang kau lakukan di dunia selama engkau masih hidup. Ya itu yang aku hitung. Ya, ibaratnya seperti itu. Summa wafikum iyaha, kemudian aku balas apa adanya. Amalanmu sakmono ya tak balas apa enak iki. Ya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari sebab amal-amalannya tadi, maka hendaknya dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan itu akan terjadi. Jadi amalan-amalan kita ini akan berkembang. Contohnya apa? Amalan yang berkembang. Amalan yang berkembang apa? Yang berkembang sedekah, ya. Gimana itu? Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, ditikel nih saka siji dari pitu dari pira
Fi kulli sumbulatin mi'atu, setiap satu itu tumbuh 100. Ini itu jadi 700. Dari satu menjadi 700. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika, barang siapa yang mendapatkan keburukan, ya mendapatkan keburukan lho, kok iki amalanku catetane welek kabeh iki apa Gusti Allah zalim karo aku? Tidak. Fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan mencela Allah, tapi celalah dirinya sendiri, karena Allah hanya menghitung apa yang ada di catatan amal. Jadi Allah itu adil. Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada kita. Ya Allah, saya dulu di dunia wis ngamal-ngamal ngene. Ya itu yang akan dicatat. Tidak mungkin kita sudah berusaha ikhlas beramal, kita sudah mengharap ridha Allah, kita sudah berusaha beramal soleh sekuat tenaga kita sampai ajal menjemput, dan itu tidak dicatat di sisi Allah SWT. Tidak akan mungkin. Allah tidak akan mungkin berbuat zalim kepada hambanya. Jadi intinya ya, Bapak Ibu sekalian dan santriwan-santriwan sekalian, bahasanya ini menunjukkan Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Allah itu sangat besar kekuasaannya. Dan ini motivasi bagi kita untuk senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap kepada makhluk, tidak orang ngarep-ngarep makhluk menungso. Karena apa? Kalau kita beramal itu ngarep-ngarep menungso, ben di ajiwa, ben dijuluki Pak Kaji, ben dijuluki Ustad, ben dijuluki Kiai, ben dijuluki wong saleh, wong masjid, mengkono kuwi ya, maka mana amalan kita yang untuk Allah Subhanahu wa taala? Itu ujung-ujungnya, jika semua amal itu hanya mengharap kepada manusia, maka ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Sisinya kecewa, ya, lorati, kecewa, ya, dan lain-lain sebagainya. Maka marilah kita semua berusaha untuk mengikhlaskan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.